Shalom, saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende. Saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam pertolongan dan penjagaan Tuhan Allah, bahkan kita boleh menikmati tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu belajar tentang firman-Mu. Oleh karena itu di saat ini Tuhan, mengawali segala aktivitas kami datang ke hadirat-Mu, datang tertunduk di hadapan-Mu untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, taruhkan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dalam tugas dan tanggung jawab kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Dalam Zakaria pasal 9 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Zakaria pasal 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-15 berkata demikian. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Tema perenungan kita di pagi hari ini yaitu perlindungan Tuhan. Nah saudaraku, tentunya di pagi hari ini ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati nafas hidup yang baru, ada puji dan syukur yang harus kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia memberikan kesempatan yang baru bagi kita untuk menikmati hari yang baru di saat ini. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di pagi hari ini mengenai perlindungan Tuhan. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin mendapat perlindungan atau dilindungi? Tentunya pasti semua kita, semua di antara kita sangat ingin dilindungi atau mendapat perlindungan. Mengapa demikian? Karena salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia yaitu adanya perlindungan atau rasa aman untuk dilindungi. Contohnya kita sebagai warga negara Indonesia atau masyarakat akan merasa aman dan nyaman berada di negara kita ini kalau kita mendapatkan perlindungan lewat hak-hak kita sebagai warga negara. Karena negara kita adalah negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan atau undang-undang dasar atau HAM atau hal lainnya yang mengatur akan hal tersebut. Begitupun juga ketika kita berada dalam ruang lingkup pekerjaan, usaha, kesehatan dan sebagainya. Dalam ruang lingkup pekerjaan ada yang dinamakan dengan perlindungan kerja, ada yang dinamakan perlindungan kesehatan, perlindungan konsumen. Bahkan dalam ruang lingkup keluarga, kita pun merasa ada kenyamanan dan keamanan karena kita mendapat perlindungan
dari orang-orang yang ada dalam kehidupan keluarga kita, orang tua kita, bahkan sesama anggota keluarga lainnya. Lewat apa? Lewat perhatian, lewat kasih sayang, dan hal-hal lain yang dinyatakan oleh setiap anggota keluarga kepada kita. Nah, saudara-saudaraku, hal ini pun juga yang dirasakan bagi orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Sebab mereka meyakini bahwa hidup mereka senantiasa akan selalu ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan Allah. Allah akan senantiasa memelihara dan merawat mereka dalam situasi dan kondisi apapun mereka. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang demikian ataukah tidak? Mari kita renungkan hal ini mulai saat ini dan seterusnya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Kalau kita masih hidup jauh dari Tuhan, hidup masih berlindung pada pengertian dan kekuatan diri sendiri, maka saudara-saudaraku, bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dialah yang mampu menjaga dan melindungi kita sebagai umat manusia. Seperti ada ungkapan dalam lirik lagu NNBT nomor 30, Allah Tuhan kekuatanmu dan perlindunganmu. Kendati pun godaan iblis datang menderu, tolongan Tuhanmu nyata selalu. Nah, saudara-saudaraku, hal itulah yang dinyatakan firman Tuhan yang kita baca di saat ini dalam Zakaria pasal 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Di mana sekalipun bangsa-bangsa lain diperlengkapi dengan peralatan tempur atau senjata-senjata yang hebat untuk menjatuhkan dan menindas bangsa Israel atau umat Israel. Namun apa yang dikatakan Zakaria lewat firman Tuhan yang kita baca di saat ini? Zakaria mengatakan bahwa Tuhan semesta alam akan melindungi mereka. Dan apa yang terjadi? Terjadilah kilat, bahkan akan ada bunyi sangkakala dalam angin badai. Jadi di sini saudara-saudaraku, kita bisa melihat dengan jelas bahwa pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan Allah bisa dengan berbagai cara dan tak terbatas pada pemikiran manusia. Tuhan Allah tidak memberi senjata tempur atau peralatan-peralatan tempur yang sama hebat kepada bangsa Israel untuk melawan bangsa yang lain. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah? Dia hadir dengan cara yang berbeda, memberikan pertolongan dengan cara yang berbeda kepada bangsa Israel. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sekalipun kita berada dalam ujung kematian, sekalipun kita berada dalam pergumulan ujian tantangan kehidupan yang begitu berat, menyakitkan, mengecewakan, lewat firman Tuhan kita di saat ini, kita diingatkan untuk jangan pernah takut dan tetaplah teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Teguhkan iman saudara-saudara untuk percaya pada perlindungan Tuhan Allah. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang maha pengasih dan penyayang,
sumber kekuatan dan penghiburan kami umat manusia. Tadi kami telah belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa hidup kami ketika diletakkan di bawah tangan kasih Tuhan Allah, di bawah perlindungan Tuhan Allah, maka akan selalu ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Allah Bapa kami, dalam kesempatan ini, sebelum mengawali akan aktivitas kami terhimpun di hadapan-Mu, datang ke hadirat-Mu Tuhan, meminta dan memohon pertolongan dan tuntunan tangan kasih Tuhan untuk menyertai segala aktivitas kami, segala tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini dalam tangan kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, sertai kami dan lindungi kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah akan hal ini. Bahwa kalau hari kemarin Tuhan Allah tolong dan sertai kita, maka hari ini, esok, dan selalu terus pasti juga Tuhan Allah akan menyertai kita. Tuhan Allah akan menolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita, sebab Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang sama, Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu, selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk terus ikuti Renungan Harian Keluarga di YouTube channel Jemaat Gemim Maranatha Paslatan. Mohon di like, share, subscribe video ini apabila bermanfaat bagi kita sekalian. Dan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.